Salawat, salam senantiasa kita limpahkan, kita sanjungkan kehadirat Nabi Allah Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang syafaatnya kita nantikan kelak yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu guru yang hebat, kami ucapkan selamat datang dan selamat siang dalam kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif di SMA Negeri 1 Purworejo, Cawang Guru Penggerak angkatan ke-11 Kabupaten Tegal tahun 2024. Ada Bapak Ana Susanto SPD, Bapak Haji Eko Setiono Hamdani SPD, dan Bapak Heri Budi Susanto Eskom. Pada kesempatan siang hari ini nanti akan memaparkan bagaimana budaya positif yang dibangun terutama di SMA Negeri 1 Purworejo. Sebelumnya Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya selaku pembawa acara menyampaikan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, dan yang ketiga adalah acara inti diseminasi. Untuk membuka acara pada siang hari ini, marilah kita buka acara dengan pembacaan umum kita Al-Hadiniyah wa Al-Qur'aniyah Sholihah Al-Fatihah. Baik Bapak Ibu guru yang hebat, tentunya tidak asing lagi peranan kurikulum yang sedang kita terapkan, yakni kurikulum Merdeka, di mana siswa pada saat ini berperan sebagai nahkoda. Kalau dulu nahkoda kapal itu seorang guru, sekarang nahkoda itu menjadi hak prerogatif siswa itu sendiri, di mana mereka secara otomatis diberi keluasan untuk memerdekakan diri sendiri, mencari tujuannya sehingga menjadi guru. Namun jangan lupakan peran seorang guru di dalamnya. Kalau dulu peran guru sebagai nahkoda, kini bergeser, bukan lagi nahkoda akan tetapi menjadi sebuah kompas, penunjuk arah dalam layar. Karena sehebat apapun seorang nahkoda, tanpa dia pegang kompas, maka dia akan terombang-ambing di tengah lautan. Itulah fungsinya guru-guru hebat zaman sekarang, yang nanti mungkin akan lebih diperjelas oleh ketiga narasumber kita. Dan yang selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, diwakilkan oleh Bapak Pranata Fitro selaku Wakil Kepala Bidang Kurikulum. Kita sambut dengan Bapak Pranata Fitro SPD. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita mengucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kita kesempatan, berikan kita berbahagia sehingga kita bisa berkumpul di acara diseminasi program guru penggerak angkatan 11 yang dalam hal ini digabung dari SMA Purworejo. Ada 3 orang yang nanti akan mendiseminasikan budaya positif yang insya Allah akan berlangsung sampai 70 menit ke depan. Bapak Ibu, untuk acara ini harapannya dari saya mewakili Bapak Kepala Sekolah yang sedang dinas luar, maka saya mewakili beliau untuk menguatkan bahwa diseminasi ini dalam rangka pengetahuan yang Pak Heri, Pak Eko, dan Pak Ana dapatkan di program guru penggerak, dan mereka sudah mempraktekkan budaya-budaya positif mereka dengan ikhlas akan mendiseminasikan segala program mereka ke Bapak Ibu. Harapannya sekolah kita akan menjadi sekolah yang berbudaya positif. Budaya positif ini pada intinya adalah bagaimana kita berdisiplin positif. Jadi disiplin positif itu disiplin yang mendisiplinkan diri yang berdampak pada murid. Nah tentunya ini akan sangat bermanfaat yang harusnya dihadiri oleh semua guru, tetapi karena memang Bapak Ibu guru juga sedang mengajar atau sedang melaksanakan tupoksinya, maka dari itu ada 10 guru yang di sini insya Allah dari
kesiswaan ada, dari BK ada, dan dari wali kelas juga ada. Insya Allah sudah mewakili bahwa nanti diseminasi positif ini akan mengakar di SMA 1 Warorejo, yang tentunya dari budaya positif ini akan menjadikan anak-anak kita betul-betul berdisiplin, tapi mereka disiplin dari diri sendiri karena mereka ingin mencapai nilai-nilai kebajikan universal yang tentunya mereka meyakini kejujuran, mereka meyakini kedisiplinan, sehingga mereka berubah karena mereka ingin berubah. Tidak ada paksaan dari bapak ibu guru, tapi di sini bapak ibu guru hanya mendampingi mereka. Itu saja. Semoga acara ini berjalan lancar, berjalan sukses, tidak ada halangan apapun. Semoga pertemuan ini ada kebermanfaatannya bagi semua guru di sini, bagi teman sejawat, bagi komunitas belajar, dan tentunya bagi murid-murid kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas sambutannya. Yang selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan bersama-sama untuk menyimak bagaimana informasi dari kegiatan diseminasi ini tentang budaya positif. Yang pada kesempatan pertama nanti akan langsung disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Eko Setionur Hamdani SPP. Kita beri tepuk tangan untuk narasumber pertama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini bukan merasa hebat, tapi saya ingin menyalurkan apa itu budaya positif. Ya, kalian kita maaf sebelumnya kita sebagai pengajar kita harus memandang semua siswa ke segi positif. Misalnya ada siswa yang angkat pagar, itu segi positifnya apa? Mungkin dia atlet panjat pinang. Buktinya apa? Kemarin alhamdulillah Indonesia memperoleh emas dari panjat tersebut. Siapa tahu siswa kita yang aktif di nomor tersebut, siapa tahu jadi atlet. Kita jangan memandang siswa dari segi negatifnya, tetapi kita memandang siswa dari segi yang positif. Siswa misalnya ada dengan sejarah, siswa tidak bisa sejarah, mungkin siswa lebih suka pelajaran yang lainnya, kimia, olahraga atau yang lain. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana segi positif pada peserta didik. Oke. Di sini tentang konsep budaya positif ada 8, tapi di sini saya akan terangkan cuma 2, yaitu tentang perubahan paradigma positif dan disiplin positif. Sementara untuk nilai-nilai kebajikan dan kebutuhan dasar nanti akan dijelaskan oleh Bapak Anas Susanto. Yang terakhir, posisi kontrol, keyakinan jelas, dan segitiga institusi akan disampaikan oleh Pak Hedi. Nanti segitiga institusi Pak Hedi sudah memilih siswa yang cantik untuk dijadikan segitiga institusi. Bu bisa dilihat gue orang itu. Nah, oke. Pembelajaran tentang paradigma baru. Yang kalian sering dengar, guru politik sering dengar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih berdiferensiasi tersebut? Ini sekelompok di luar kepala bapak ibu guru semua. Apa itu? Apa? Pembelajaran berdiferensiasi. Ini bahasa apa? Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Apa? Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Apa? Pembelajaran bagaimana? Yang sesuai dengan karakternya, kebutuhan mereka. Oke, pembelajaran sesuai dengan karakter, kodrat. Kalau di kita ada kodrat sesuai dengan kodratnya. Ada kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat alam. Ya, zaman maaf mungkin pada saat kita SMA, SD
tidak menggunakan setan KPK. Tetapi dengan adanya program budaya kreasi, kita kembali ke konteks zamannya. Kita sebagai guru harus melek teknologi, bukan kita guru bahasa Inggris. Ya, tetapi kita harus melek teknologi. Ya, mungkin Bapak Ibu guru hebat banyak sertifikat tentang paradigma tersebut, tentang teknologi pembelajaran yang sesuai zamannya. Terus konsensi tentang telekomunikasi apa? Di situ guru sebagai pengontrol siswa ini sudah berlaku lagi. Tadi sudah dijelaskan bahwa guru bukan sebagai pengontrol, guru bukan sebagai titik center, tetapi student center. Guru harus bisa menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang sesuai dengan keinginan anak. Nah, keinginan seperti apa? Buat anak ini kita ikuti dari belajar keinginan anak. Makanya guru mereka sudah kasih pembelajaran atau sudah mengasih tentang pembelajaran tipe pembelajaran 3 sudah bisa untuk grup untuk kelas 11, 12, 10 kayaknya belum juga tentang dari pembelajaran. Kelas 11, 12 sudah tahu si A dari pembelajaran kinetik atau visual sudah tahu. Jadi di kelas satu dengan yang kelas yang lain kita harus memiliki gaya belajar yang berbeda, jangan disamakan. Ini gaya belajar kinetik, ini gaya belajar atau teori kita terapkan di kelas yang berbeda. Kira-kira kelas mana yang cocok untuk kelas 11 kesehatan saja kelas 11 satu yang bagaimana, kelas kesehatan 2 bagaimana, dan yang lain. Kita jangan sebagai pengontrol, tetapi sebagai pengontrol kita. Yang kedua, ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kalau kita mengatakan hal-hal yang positif akan bermanfaat bagi siswa, tetapi kalau kita mengatakan hal-hal yang negatif akan sebaliknya. Siswa akan kalau kita positif kan kita pasti mendoakan siswanya. Kalau kita mengatakan maaf, kok guru manusia terbiasa tidak berbicara bisa, berarti kita berkata negatif. Kita mendoakan siswa untuk negatif, tetapi kita sebagai pengontrol kita apapun harus mengatakan hal-hal yang positif. Gak ada siswa yang melakukan baik, gak ada siswa yang negatif. Semua siswa harus positif thinking. Nah, seperti maaf, saya ngajar ikut ini, ajar mendoakan itu kepala sekolah. Terus kalau dibuat positif thinking, padahal bukan itu tujuannya berarti ilmu. Berikutnya, ilustrasi yang ketiga adalah ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa besar mampu menguatkan karakter. Mungkin maaf, kita sebagai pendidik ingin yang ada beberapa tingkatan hukum itu tingkatan yang paling rendah. Maaf ada siswa yang telat, kita hukum itu tingkatan yang paling rendah. Tingkatan kedua tingkatan sebagai perasaan bersalah. Kamu kayak gitu sih berkasihan sama bapak. Apa telah terus sih berkasihan sama bapak juga berkaitan lagi loh. Itu kan membuat siswa bersalah. Kasih kualitas aku ya. Waktu kemarin, nah, ini nggak tahu 2 tahun yang lalu, siswanya saya, kelas saya siswanya aktif. Setiap ada permasalahan, Pak Heru buat sering memanggil saya, Pak anak gue. Oke. Saya benar. Sebelumnya saya ikut guru ini, berarti ini, dimensi Pak guru lagi terus. Tetapi setelah mengikuti budaya positif, kita akan tahu bahwa kita yang guru yang baik kita harus seperti kata yang manajer nanti jelaskan manajer seperti apa. Ya, kalau ini merasa bersalah baru tingkatan kedua. Tingkatan pertama yang paling rendah adalah sebagai penghukum. Kita sebagai pendidik jangan sebagai penghukum. Yang ketiga sebagai teman. Ya, mungkin saya jujur, mungkin saya posisi sekarang saya dengan siswa sebagai teman, belum ketingkatan 4 maupun ke 5 mungkin apa.
Sampai saya sering jauh-jauh ini perempuan, saya ya mas. Itu kan posisi sebagai imam, tetapi dengan saya mengikuti ini diharapkan nanti saya sedikit demi sedikit bisa memposisikan saya sebagai pendidik, sebagai manajer. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Salah. Orang dewasa tidak berhak memaksa. Orang dewasa boleh memberikan ilustrasi, memberikan manfaat, memberikan masukan. Tetapi nanti dalam didikan dan diskusi bahwa orang dewasa juga tidak boleh mengeluarkan pendapat. Siswa ada masalah, siswa yang mengeluarkan solusinya sendiri. Ya, misalnya siswa terlambat. Kenapa terlambat? Ya, ada keyakinan apa yang kami langgar? Kayak ini Pak. Oke, supaya tidak terulang apa yang akan kamu lakukan. Itu kan berarti siswa tersebut yang mencari jalan keluarnya. Pendidik sekarang kepenak yang mencari jalan. Kita mencari masalah, tetapi siswa juga yang mengeluarkan solusinya, bukan kita yang mengeluarkan solusi ini yang dibawa orang dewasa berhak tidak, bahwa orang dewasa juga tidak boleh memaksa. Dan berikutnya, perubahan paradigma stimulus dan pendekatan teori kontrol. Nah, stimulus dan tentang dunia, realitas kita bersama. Teori kontrol tentang dunia. Nah, kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan kita berbeda. Setiap individu memiliki kebutuhan yang berbeda. Antara yang satu dengan yang lain kebutuhannya berbeda. Mungkin saya sekarang kebutuhannya haus ingin minum, kan? Ya, yang lain kebutuhannya ngantuk ingin tidur. Terus berikutnya semua orang melihat hal yang sama. Tetapi dari kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya. Berikutnya disiplin positif. Kita disiplin positif. Disiplin positif, ya artinya pada itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ketika saya sebutkan bahwa kita harus nilai-nilai yang diyakini kita apa. Saya yakin semua memiliki keyakinan masing-masing bahwa pendapatnya benar, tetapi harus disesuaikan dengan apa? Ya, disesuaikan dengan rasa tanggung jawab. Kalau keyakinannya bukan, tetapi kita tanggung jawab, bukan disiplin positif. Tetapi dengan keyakinan Anda menyatakan bahwa keyakinan saya adalah benar, tetapi harus memiliki rasa tanggung jawab juga, itu dinamakan positif. Ya, kalau positif kan apik-apik. Istri positif, alhamdulillah. Ya, siapa yang kerja positif, alhamdulillah. Kalau pacaran positif, jangan. Ya. Terus disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan persentatif tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Terus terjadi. Ya, kalau disiplin positif, siswa tersebut nggak ingin menerapkan adanya anak Pak Eko dolar kalau ini ekstrim, jangan. Karena Pak Eko jaga gerbang, telat atau oleh dihukum, bukan. Tetapi dengan disiplin positif diharapkan peserta didik akan menjadi siswa yang lebih baik lagi. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta yang memiliki disiplin, jadi sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Berarti motivasi ini berarti apa? Dari dalam, motivasi dari dalam. Ya, kalian motivasinya apa? Kenapa saya ngajar? Kenapa saya jadi guru? Pasti ada motivasi. Motivasinya dari dalam apa? Ya, ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, ingin melihat cewek-cewek cantik, bisa saja. Kan motivasinya kan beda-beda. Ya. Terus nilai-nilai kebajikan, ya jelas tentang profil belajar
berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, kritis dan kreatif. Ya, diharapkan dalam proses belajar Pancasila, ya, kita bisa menerapkan hal tersebut. Kita bisa berbudaya positif, kita bisa menerapkan tentang kritis kreatif. Guru harus kreatif. Kreatif bagaimana? Kreatif dalam metode pembelajaran. Metode pembelajarannya jangan CBSA, catat buku sampai habis. Jangan digital langsung cangkeme dewek. Ya, tetapi kita berbicara kreatif, bisa mengkotik kelas, bisa melakukan yang lain-lainnya atau video atau yang lainnya. Jangan bisa ya CBSA, catat buku sampai habis. LCD langsung cangkeme dewek. Ya, terus ya itu ada bahasa Inggris. Ibu primary belajar program, ya, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas. Dengan kata lain, kita harus sesama siswa, sesama pendidik, siswa dengan pendidik harus saling hormat, menghormati. Buktinya apa? Salah satunya adalah dengan ya, menyambut siswa dengan apa? Tak menjaga gerbang sekolah. Itu salah satu tentang PYP, Bu, bahasa Inggris apa Bu? Nah, untuk PYP bahasa besar bahasa Inggris apa Bu? Hanya lah. Ya. Dengan hal tersebut kita melakukan kepercayaan juga. Ternyata gurunya juga disiplin ya. Berarti saya jangan berangkat terlambat. Terus yang terakhir 9 pilar karakter yang cinta Tuhan, ya, hemat, tolong-tolong, dermawan, baik hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, dengan karakter itu diharapkan bisa ada di semua pendidik. Saya yakin ada semua yang cinta kepada Tuhan. Saya yakin pendidik cinta kepada Tuhan semua. Buktinya apa? Menjalankan kewajiban kita sebagai umat Islam, menjalankan sholat. Nah, terus apa yang kejujuran, saya yakin kalian jujur semua, tanggung jawab, kalian tanggung jawab semua. Tanggung jawabnya apa? Masuklah tempat waktu. Ya. Terus diplomatis, ya. Diplomatis, kalian kan dengan siapa yang jadi ketua kelas? Oh, yuk kita keluarkan, kita pilih ketua kelas di kelas. Kita diplomatis dengan diktator. Kamu harus jadi ketua kelas, kamu harus jadi sekretaris, kamu harus jadi ini. Jangan. Kita sebagai politik harus diplomatis, ya, hormat dan santun. Ya, kita harus hormat, ya, hormat menghormati antar siswa, antar pendidik dengan siswa, hormat bukan hormat tadi. Tetapi kan hormat dengan siswa. Dek, kamu kemarin kemana? Kok makan terlambat? Oh iya, saya terlambat. Aku bukan kantor, Pak. Oh, lagi kar. Ya, Pak. Nah, ada dua siswa yang kayak gitu. Oke. Terus kalau kebutuhan dasar, ya, nanti dijelaskan oleh Pak Anak. Berikutnya yaitu toleransi. Apa sih toleransi? Ya, kita harus toleransi. Ya, menghargai pendapat orang lain. Jangan sekarang menilai dewek pendapatnya orang setujui. Cekol, sudah kopi nomor kau tujuh dan kedamaian dan kesatuan. Ya, itu tentang nilai-nilai kebajikan dari saya. Berikutnya nanti tentang kebutuhan dasar manusia nanti akan dijelaskan oleh saudara kita yang paling hebat, saudara kita yang paling hebat, Mr. Ana Susanto SPD yang insya Allah sudah lagi SPD. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bapak Ibu tentang penyampaian kita berikan, ayat kita berikan berkaitan dengan budaya positif. Betul sekali tadi sudah disampaikan bahwa setiap zaman ada masanya dan setiap masa ada zamannya. Kita tidak lagi
menuntut siswa sesuai keinginan kita, karena tidak mungkin kita bersikeras untuk ikan bisa terbang atau sebaliknya burung bisa berenang, karena kodrat mereka jelas pasti berbeda. Itu yang disampaikan oleh guru hebat kita Bapak Eko Setiono Hamdani. Selanjutnya untuk berikutnya ada Bapak Ana Susanto SPG yang akan menyampaikan materinya. Kita beri aplaus sekali lagi untuk narasumber kedua kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, pada hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan materi tentang kebutuhan dasar kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, kalau dilihat dari pengertiannya, kebutuhan dasar manusia itu kira-kira apa, Pak Ibu? Kebutuhan dasar, kebutuhan yang paling mendasar, kira-kira apa? Kalau dilihat pengertiannya, kebutuhan dasar, kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Kira-kira kebutuhan dasar manusia yang paling mendasar kira-kira apa, Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu? Sandang, pangan, papan. Ya, sandang, pangan, papan. Apalagi kira-kira? Kebutuhan yang paling mendasar adalah kebutuhan pokok. Ya, kebutuhan pokok itu kebutuhan yang paling mendasar. Nah, kaitannya dengan peserta didik, ya, kebutuhan yang paling mendasar di sini ada pernyataan. Kita lihat pernyataan tentang kebutuhan dasar. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikatakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ini ada pernyataan seperti itu. Nilai-nilai kebajikan tadi sudah dijelaskan, disampaikan oleh Pak Eko, ya. Nilai-nilai kebajikan yang dimiliki oleh orang, ya, salah satunya adalah profil belajar Pancasila. Ya, profil belajar Pancasila. Dan di sini akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia dan kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan. Ini kalau dilihat dari pernyataan tersebut, itu mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi karena ada sesuatu hal. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini, kebutuhan yang paling mendasar manusia itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Dari 5 kebutuhan dasar manusia ini, semuanya siswa-siswi kita atau peserta didik itu memiliki ini semua, memiliki 5 ini semua, ya, kebutuhan dasar ini. Tergantung dari mana kita melihatnya, Bapak Ibu. 5 kebutuhan dasar ini. Kita contohkan salah satu studi kasus, ya. Studi kasus, coba Bapak Ibu amati atau pahami. Studi kasus Ibu Zulaiha adalah guru dari kelas 11.5, sedang bingung menghadapi ulang salah seorang murid di kelasnya.
Tommy, beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zuleha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Maksudnya Doni melaporkan Tommy. Kira-kira kalau kasus seperti ini, Tommy beberapa anak telah mengeluhkan tentang Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy bahwa Tommy itu seringkali meminta bekal. Tommy itu sering meminta bekal kepada temannya. Jadi gambarannya seperti ini. Tommy itu nakal. Ada temannya yang bawa bekal sering diminta. Ya. Nah, kemudian Doni melaporkan hal tersebut kepada wali kelasnya. Nah, wali kelasnya punya masalah seperti itu, kemudian bagaimana cara memecahkannya seperti itu. Kaitannya dengan lima ini kebutuhan dasar manusia, ya. Kaitannya dengan 5 kebutuhan dasar manusia ini bisa kita analisis, ya. Bisa kita analisis. Yang pertama, alasan Tommy. Kenapa Tommy itu sering minta makanan kepada temannya yang sering membawa bekal? Ya, alasan pertama Tommy itu karena lapar, karena Tommy lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Orang tuanya Tommy tidak membawakan bekal makan siang, makanya Tommy itu sering meminta makanan kepada temannya. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah ya, kebutuhan untuk bertahan hidup. Dia minta makan kepada temannya. Itu yang pertama, kebutuhan hidup yang pertama, bertahan hidup. Kemudian alasan yang kedua, kenapa Tommy itu sering minta makanan kepada temannya? Karena dia merasa senang temannya jadi mempertahankan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia Tommy, ya. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan dasar kasih sayang. Yang tadinya orang tuanya tidak memberikan bekal atau membawakan bekal kepada Tommy, setelah ada kasus seperti itu, kemudian orang tuanya dipanggil ke sekolah. Ini Tommy kok di sekolah nakal, sering minta jajan atau minta sangu atau minta makanan kepada temannya. Orang tuanya dipanggil, kemudian diselesaikan. Kemudian orang tuanya memperhatikan Tommy. Nah, kebutuhan Tommy itu yang dipenuhi adalah kebutuhan kasih sayang dari orang tuanya, seperti itu. Kalau guru BK mungkin sudah paham seperti itu, ya, Pak Khairul. Kemudian yang alasan Tommy yang ketiga, karena temannya jadi takut, ya, karena mungkin Tommy badannya besar, kemudian karena sering minta jajan pada temannya, maka temannya takut, ya, temannya takut. Dia dan menuruti keinginannya. Jadi teman-teman itu menuruti keinginan Tommy. Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan, seperti itu. Karena di kelasnya teman-temannya pada takut diminta jajan dan sebagainya, makanya teman-temannya itu nurut semuanya. Itu sebenarnya Tommy sedang memenuhi kebutuhan dasar kekuasaan, ya, kekuasaan. Kemudian yang berikutnya, alasan Tommy yang keempat, karena dia merasa
bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya. Tadi kan ibunya sudah berikan bekal tiap pagi gitu ya. Karena Tommy merasa bosan bekal yang dibawakan oleh ibunya, yang kedua, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, tiap hari bawa bekal yang sama, maka Tommy merasa bosan. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam, maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar kebebasan ya. Tommy ingin bebas ya. Jadi orang tuanya memberikan samu bekal tiap hari, makanannya sama ya, tiap hari, makanya Tommy itu bosan, pengen makanan yang lain ya, pengen coba yang lain, kemudian minta dengan teman-temannya. Berarti Tommy sedang mencari atau memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebebasan. Ini alasan Tommy yang keempat. Kemudian yang kelima, alasan Tommy yang kelima, karena ia melakukannya dengan iseng. Kalau iseng ya Bapak Ibu, iseng saja, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu menurut Tommy. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan melihat teman-temannya wajahnya begitu lucu ya, maka berarti Tommy sedang memenuhi kebutuhan dasar kesenangan. Itu 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh Tommy. Itu salah satu kasus, dan masih banyak kasus-kasus yang lain yang bisa kita gali dan sebagainya. Kemudian motivasi perilaku manusia. Manusia itu mempunyai motivasi bermacam-macam, Bapak Ibu. Motivasi perilaku manusia itu ada tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bapak Ibu tahu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman biasanya seperti apa Bapak Ibu? Barangkali Bapak Ibu punya pandangan. Misalkan Bapak Ibu datang terlambat, atau datang setiap hari tepat waktu, itu untuk termasuk perilaku yang mana Bapak Ibu? Tiap hari datang tepat waktu terus tuh, menghindari hukuman ya, atau ada yang lain, pendapat yang lain? Sebenarnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, misalkan ya, saya contohkan siswa saja ya, misalkan siswa tiap hari berangkat tidak terlambat supaya tidak dihukum ya. Itu karena taat terhadap aturan, aku dihukum, bukan keluar dari hati nurani sendiri. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dia berangkat tiap hari pagi tepat waktu, tidak pernah terlambat. Mungkin yang pertama karena takut dihukum. Kemudian yang kedua, ingin dipuji atau dihargai. Jadi berangkat tepat waktu atau setiap pagi, datang tidak pernah terlambat. Atau mungkin yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kalau menurut Ibu, Bapak, kira-kira yang cocok yang mana di antara tiga itu? Kalau Bapak Ibu pilihnya yang mana? Berangkat tepat waktu itu pilih yang mana misalkan dari tiga itu? Pilih yang mana kira-kira Bapak Ibu? Yang kemana? Yang ketiga ya.
Kita pilih yang ketiga. Yang ketiga ini ya, yang ketiga. Kita pilih yang ketiga. Ya, jadi kita datang tepat waktu bukan takut nanti TPP dipotong, bukan. Ya, tidak takut. Kita datang tepat waktu, misalkan Bapak Ibu masuk kelas, takut nanti Bapak kepala sekolah dele. Ya, tapi kalau dengan kesadaran sendiri, ya, ini yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi masuk kelas itu tidak harus Bapak kepala sekolah keliling. Kalau sudah bel waktunya, kita dengan kesadaran sendiri masuk kelas seperti itu Bapak Ibu. Tidak usah menunggu Bapak kepala sekolah keliling dan sebagainya. Itu nilai-nilai motivasi perilaku manusia. Ini yang paling baik itu yang nomor 3. Mungkin Bapak Ibu kalau pilih nomor 3 sangat tepat sekali seperti itu. Kemudian posisi kontrol guru itu. Ya, posisi kontrol guru ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Heri Budi Untuk materi dari saya cukup sekian. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri ucapan lagi. Luar biasa sekali Bapak Ibu apa yang telah tadi disampaikan berkaitan dengan cara pandang kita terhadap suatu masalah yang dialami oleh murid kita. Jadi satu kasus Tommy itu analisanya sampai harus 5 sesuai dengan kodrat kebutuhannya. Kalau kata guru hebat kita itu yang di depan itu jangan jadi guru itu berat, biar saya saja. Karena memang sangat luar biasa sekali, satu kasus saja itu harus benar-benar dianalisa sampai 5 itu. Selanjutnya ada narasumber ketiga kita dalam kegiatan desiminasi ini yang akan menyampaikan materinya. Yang ketiga, kita sapa dengan hormat Bapak Heri Budianto Esko. Oh, S breaking dulu Bapak Ibu, sebelum kita S breaking dulu. Monggo S breaking. Coba lagi. Ya, oke. Dan tadi sudah dilakukan tangan dan saya sendiri ketemu manusia siapa. Oke, SBK untuk selingan waktu biar gak bosan mendengarkan materi-materi ya seperti kita sering lakukan di dalam kelas ya, bagaimana siswa supaya seger kembali ya adanya SBK. Oke, SBK ini ada alhamdulillah ada 4 guru dan 4 guru. Oke, siswa lah, kalau siswa laki-laki, kalau siswi perempuan. Kalau guru laki-laki guru, kalau guru perempuan guri, apa guri? Oke. Oke. Ya, kalian bisa membayangkan. Yang laki-laki membayangkan jika aku, ya, misalnya, ya, saya laki-laki, jika aku jadi presiden, maka perempuan jawab maka aku titik-titik. Ya, misalnya apa jika aku presiden maka aku tidur terus. Kan bisa. Antara dua orang itu mungkin jawabannya orang nyambung, tetapi kan untuk selingan biar tertawa. Ya, saya sudah sering melakukan hal tersebut di siswa. Pak, orang nyambung sih. Emang bisa juga anak pasti anak koneksi net ya anak di dalam hati sesuatu. Ini menyesuaikan hati kalian, hati bapak ibu guru hebat ya tentang SBK. Jika aku yang guru yang guri maka aku titik-titik. Bisa ya? Saya kasih waktu 1,5 menit untuk membayangkan jika aku dan maka aku.
Ya, jika aku maka aku jadi toga mau ke siswa langsung tak bego langsung. Jika aku berat maka aku perempuan langsung. Ada itu siswa tertawa. Nah. Sudah siap semua? Oke. Ya. Dari saudara kita guru bahasa Inggris. Kamu bener ya? Guru bahasa Inggris kita di langsung. Oke. Dan nanti ke Bu Ramina. Baju aja kan? Oke, baju aja karena. Iya. Ayo, Bu Ramina. Langsung aja kan pas. Pasang-pasangan. Iya. Jika rezeki, Iya. jika Jika aku menjadi orang kaya, maka aku ingin makan yang seger-seger dan Oke. Kalau bisa ditulis lihat orang-orang ini. Ya. Kan ada pembeda ya Pak ya, tulis. Nah itu Mas Herod dan Bu bisa tulis dulu biar orang-orang kok. Iya tulis di situ. Anak tahu ya tulisnya. Jika aku, maka aku. Oke, yuk. Ya kan, untuk kan orang-orang maning. Ayo Bu, bisa ditulis dulu biar orang-orang maning. Orang yang mau apa ya? Orang, betul. Sudah ditulis? Tulis dulu. Kan kayak itu. Ayo Bu Nisa, habis ini usia kita mantan Presiden Indonesia Pak Habibie dengan Bu Arum dan yang terakhir ya sahabat kita jalan dari suatu surga Selawi Pak Fikri dan Bu Nisa satunya. Pak cek. Ayo, Nasor. Jika aku bukan ditekan, maka aku wakilnya. Jika aku dan maka aku tulis, ya, biar sesuai dengan hati pikiran kalian. Ya kaki. Ayo. Masuk ikut kesu dengan Bu bisa. Ya sambil makan gak apa-apa. Jika aku jadi suami kamu. Betul. Ayo Bu, bisa. Baru sudah siap baru. Nah, buatmu siap. Presiden siap dulu. Lebih jujur apa yang ditulis. jika aku Spiderman, Maka aku pengen liburan sama suami. Berikutnya Presiden Indonesia Pak Habibie dan Bu Arum. Cukup ada bacaan Pak Presiden berora. Aduh, tulis dulu ya.
jika aku pendaki Ya, yang terakhir, di sini kita tahu tentang posisi kontrol guru. Terakhir dengan sama Pak Fakih. Tulis dulu, maka aku akan apa kok? Nah, Jika menjadi dokter, Maka saya siap belajar. oke. Nah, demikian sedikit kita tentang posisi kontrol. Ya, ada huruf ya. Kalau huruf bahaya. Nah, posisi kontrol restitusi. Ada huruf ya, yang akan dipersembahkan oleh saudara kita Pak Hebu SO. Saya serahkan waktunya kepada Pak Hebu SO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru yang saya hormati dan yang saya banggakan ada di ruangan ini. Mohon maaf bukan untuk menggurui, tapi sifatnya kita berbagi, saling menguatkan di antara kita supaya nantinya pendidikan di SMA Negeri 1 Waruja ini terisi oleh leader-leader support squadron dari CGP yang nantinya akan menjadi DP. Insya Allah nanti Bapak Ibu juga akan menyusul. Jadi setelah ini kami mengharapkan ada angkatan-angkatan lain yang berasal dari SMA Negeri 1 Waruja karena kepala sekolah kita juga sudah menjadi DP. Bapak Ibu, menguatkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Eko Ramdhani dan Pak Anas Susanto, kita masuk pada slide berikutnya, yaitu tentang posisi kontrol restitusi. Mungkin ini ada bahasa baru, restitusi. Kalau kita sering biasa mendengar di halayak umum ada restitusi pajak, restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa. Ini yang di dunia pendidikan ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa di sekolah untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang berkuat. Biasanya kalau ada kasus kan ditonton. Kemarin ada kasus itu anaknya nggak mau pindah ternyata di kelas 10 tidak, terus kemudian kita sudah memberikan tawaran untuk pindah ke kelas 10, tapi kan ternyata karena kita belum menggunakan ini Pak, jadi anaknya itu masih belum memiliki kekuatan untuk kembali ke komunitas mereka. Apa itu posisi kontrol? Posisi kontrol sendiri itu dalam lingkungan sekolah yang diperankan oleh seorang guru itu memiliki 5 posisi. Yang pertama ada guru sebagai pembuku. Ini sering Pak saya dulu ya, sebelum saya mengikuti kegiatan CDP, kalau ada pelarut ya Pak ya, biasanya langsung kena hukuman. Ada yang tidak mengerjakan tugas kena hukuman. Ada yang menjahili temannya kena hukuman.
seperti ini itu tidak diharapkan. Kalau di kurikulum mereka tidak ada. Kemudian ada yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kormani. Nah itu kan ya Pak. Kamu lagi. Jangan diulangi seperti itu. Hal-hal yang seperti itu juga tidak kurang diperkenankan. Kemudian ketiga, guru sebagai pos kontrol yang seperti itu sebagai teman. Ayolah demi Bapak, termangalah. Nah, tolong kerjakan tugasnya. Seperti itu. Nanti ada contoh-contohnya. Kemudian posisi kontrol yang keempat yaitu sebagai pemantau. Guru sebagai pemantau di sini, memantau aktivitas mereka. Dan yang kelima ada posisi kontrol sebagai manajer. Dari kelima ini nanti ada jawabannya ya Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu bisa lihat di kolom yang kedua, motivasi identitas gagal ke bawah itu. Pembuku, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Semuanya itu memiliki ada motivasinya. Guru menyampaikan seperti itu ada motivasinya. Guru berbuat, guru berkata, hasilnya seperti apa, kaitan dengan dunia kualitasnya seperti apa, dan sampai dampaknya itu yang akan terasa di siswa itu akan muncul. Yang pertama, contohnya, ya ini ya Bapak ya, sebagai penghukum. Contohnya ini, menghakim menunjuk kamu, nah itu nggak boleh. Kalau kamu tidak melakukannya, bla itu juga tidak boleh. Ada lagi di sini, memberontak menyalahkan orang lain. Ini hasilnya akan seperti ini Bapak. Kalau anak ditekan seperti ini, diusul nanti hasilnya akan seperti ini anaknya. Dia akan memberontak, akan orang Jawa ya, bangkit melawan. Kemudian murid berkata, biarkan saja, paling menjaga soal bisa Pak Adian nggak, wongnya gagah. Nanti anaknya seperti itu, Pak. Beda lagi dengan pembuat rasa bersalah. Guru berbuatnya seperti apa? Berceramah mengatakan seharusnya ibu kecewa, seterusnya seperti itu. Nanti hasilnya akan berbeda juga, Bapak Ibu. Ya, dari hasil yang seperti ini dia akan muncul menyembunyikan, akan menyangkal, akan berbohong. Hasilnya akan seperti ini namanya. Kemudian pada 5 posisi kontrol yang ketiga itu sebagai teman, guru yang posisinya sebagai teman, dia akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Seperti tadi saya ceritakan, anak itu tidak mengerjakan, bukan mengerjakan, misalkan anak itu disuruh menjadi petugas upacara di lapangan kecamatan, tapi anak itu tidak mau. Nah, sebagai seorang guru dengan teknik ini posisi kontrol yang ketiga, guru itu akan mengatakan kepada siapa, tolonglah demi ibu, demi bapak, malu loh, masa seperti itu. Yang seperti ini nanti hasilnya seperti apa? Anak akan ketergantungan. Gurunya enggak seperti itu. Kemudian yang keempat sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Apa peraturannya? Kenapa bisa seperti itu kamu? Nah, apa hasilnya? Yang dihasilkan dari anak yang hasilnya adalah anak itu akan menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau tidak diawasi, dia akan lepas kontrol. Nah, yuk mencolok mani pagar, sengaja kan? Tapi tadi ya kalau yang melompat pagar itu berarti kita harus berpikir positif. Dia nanti akan menjadi seorang pajak lebih, kalau dan seterusnya, gitu ya. Kemudian yang paling terakhir atau yang kelima yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Ini yang diharapkan Bapak Ibu. Diharapkan di sekolah itu guru sebagai seorang
manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nanti ada contohnya. Bisa gini, ada anak telat ke sekolah, dipanggil kita tanyakan dulu, Mbak, Mas, kenapa kemarin nggak berangkat? Kita tanya dulu alasannya. Saya nonton bola, Pak. Saya juga suka sekali nonton bola, dan seterusnya. Di situ anak itu tidak akan mengejar, karena nanti ada segitiga restitusi yang akan kita pakai. Langsung aja ya, Bapak ya. Posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut yang tadi saya sudah sampaikan, seyogyanya sebagai seorang guru itu menggunakan posisi kontrol manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, bersama-sama ya, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya sendiri. Kenapa kamu datang telat tadi malam? Saya nonton bola Pak sampai jam 3 pagi. Nah, supaya kamu tidak telat bagaimana? Nah, dia akan berpikir, Pak, berarti saya nanti kalau nonton bola malam-malam paginya sebelum tidur mau saya setel alarm Pak supaya sebelum subuh saya bisa bangun. Apalagi dan seterusnya. Jadi dia akan mencari jawabannya sendiri, mencari solusinya sendiri. Selain itu, sebagai guru yang memposisikan diri sebagai manajer, mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid tersebut. Nah, kita masuk pada segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi itu digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terdapat pada murid kita. Yang pertama, kita akan mengenal nanti tahapan menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini segitiganya seperti ini. Segitiga restitusi berarti segitiga sama sisi ya Pak, sama sisi. Menstabilkan identitas supaya anak dipanggil itu tidak tegang, bagaimana caranya itu nanti ada. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tahu nggak saran kamu kenapa bapak kamu ke sini? Ya nanti akan mengutarakan sendiri. Kemudian menanyakan keyakinan yang sudah disepakati apa. Next. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Itu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, contoh dulu ya. Contohnya ini, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini contohnya. Kemudian lagi, Bapak itu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Nah, hal yang semacam ini, anak itu akan merasa tidak disalahkan. Dia akan, oh iya, seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku murid berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Eko sama Pak Anak, itu bahwa anak itu memiliki apa ya namanya ya? Apa ya Pak? Mereka karakter sendiri-sendiri, ya, berbeda-beda, memiliki kodratnya. Jadi anak itu memiliki kodrat sendiri-sendiri. Di sekolah juga mereka memiliki kebutuhannya sendiri-sendiri. Makanya seorang guru harus tahu bahwa ini kebutuhan anak si A, si B, si J. Walaupun betul tidak semua anak harus kita, tapi kita berupaya sebaik mungkin supaya itu anak itu dilayani dengan sama. Suatu kebutuhan tertentu sehingga guru atau
orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus, respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengatur kebutuhan murid atau si anak. Seperti tadi ada kasus anak yang suka minta makanan temannya, itu bisa jadi anak itu karena tidak diberi uang saku atau memang anaknya sukanya mencari sensasi, mencari kebebasan atau mencari itu kan bisa kita acak sebenarnya. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Ini salah satu contoh dari validasi tindakan. Ketika kita menanyakan pada murid, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul misalnya, tanpa harus merebut dari temannya. Itu contoh-contoh dari validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Sebagai seorang guru itu harus melakukan arah ini ketika sudah masuk pada segitiga seterusnya, yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan yang dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang bermakna tentunya ya kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara Nah, tadi Pak Eko sudah menyampaikan itu dari dalam intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang keliru atau yang salah. Contohnya sekarang menanyakan keyakinan, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Contoh, dalam satu kelas sudah pernah membuat keyakinan kelas. Ini bisa ditanyakan, anak telah apa keyakinan kita saat kita bersama-sama membuat kesepakatan. Iya Pak, saya tidak akan telat ke sekolah, itu contohnya. Ini nanti bisa dijadikan stimulus pertanyaan pada keyakinan. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Pertanyaan seperti ini bisa ditanyakan. Baik Bapak Ibu, kita coba lihat praktek segitiga restitusi yang sudah saya lakukan.
sekali yang kamu lakukan ATM. Mungkin saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Lalu sekarang kita menutup rumah dan jalannya. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raya Satudini dari kelas 4, tepatnya di Humaniora 2. Di sini saya sangat senang sekali dapat berdiskusi dengan Pak Heri mengenai kesalahan yang telah saya perbuat tadi, yaitu terlambat datang ke sekolah. Kedepannya saya tidak akan melakukan kesalahan tersebut dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi contoh praktek segitiga restitusi yang saya lakukan dengan siswa. Kira-kira kalau pertanyaan seperti itu anak-anaknya nanti akan pulang bersedih atau pulang kecewa atau pulang ke kelasnya jadi merasa bersalah atau enggak, Bapak Ibu, kira-kira? Tidak ya, anaknya akan senang justru ya. Itu akan senang. Padahal kita menjadi apa yang ada pada diri mereka untuk memperbaiki dirinya. Jadi solusinya saya itu tawarkan ke si anak tersebut. Jadi dia tidak akan merasa disalahkan. Jadi yang terakhir Bapak Ibu, intinya dari semua tahapan yang sudah kita sampaikan ini, itu ada apa namanya, refleksinya. Jadi seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menekankan konsep-konsep yang ada di sebelah kanan. Yang pertama itu satu, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Kemudian yang ketiga, meyakinkan keyakinan sekolah atau melakukan keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam, yang terakhir adalah segitiga restitusi yang dilakukan manakala kita menjumpai masalah ataupun temuan di lapangan perihal anak yang memiliki masalah. Jadi rentetan ini, posisi ini harus kita lakukan sebagai seorang guru yang nantinya akan berfokus pada pembelajaran yang berpusat kepada murid. Jadi tidak ada lagi ke depan teacher center, tapi basicnya kita semuanya akan dikembalikan kepada murid. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau itu mohon maaf, di sesi yang ketiga ini saya kembalikan kepada pembawa acara untuk melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, beri applause yang meriah untuk narasumber ketiga kita berkaitan dengan posisi kontrol dan segitiga restitusi. Jadi materi ini sangat luar biasa sekali, Bapak Ibu guru hebat, dan tidak hanya untuk kasus pada peserta didik kita, namun ini bisa dijadikan pembelajaran kita untuk kegiatan parenting untuk anak putra putri kita sendiri, di mana saya sendiri itu merasa menjadi di posisi kontrol restitusi itu. Saya meyakini kalau menjadi posisi teman itu adalah yang terbaik. Namun tidak apa yang tadi disampaikan oleh Pak Heri bahwa hasilnya itu nanti akan menjadi tergantungan. Jadi yang paling tertinggi dalam posisi manajer. Jadi teman itu masih
dalam tahap yang rendah, karena memang ada ungkapan, ada judulan itu ada teman, agar makan tanaman, teman menusuk dari belakang. Memang itulah yang terjadi, Bapak Ibu. Jadi manajer kita harus benar-benar menjadi manajer. Terima kasih kami sampaikan kepada ketiga narasumber hebat kita. Yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kita batasi untuk sesi tanya jawab maksimal 2 orang ya, maksimal 2 orang. Monggo Bapak Ibu untuk mempersiapkan pertanyaan dan barangkali ada yang mau ditanyakan, saya serahkan langsung. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa yang saya tanyakan. Yang pertama, bagaimana mengatasi siswa yang susah untuk dikasih nasihat? Banyak laki-laki. Terus yang kedua, kita sebagai guru sebaiknya bagaimana menghadapi anak-anak yang sering bermasalah di BK, berapa-kali di BK terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita simpan dulu atau mau langsung dijawab? Simpan dulu ya. Nah, pertanyaan kedua, monggo. Tadi Bu Ramina sepertinya. Memang kalau dari hati itu terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari paparan yang disampaikan oleh 3 narasumber yang cukup hebat sekali, ada yang namanya keyakinan kelas nih, Pak. Dan pada saat awal Bapak Ibu wali kelas masuk ke kelas itu membentuk kesepakatan kelas. Yang saya tanyakan, untuk kesepakatan kelas sama keyakinan kelas itu sama atau berbeda? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itu dia tadi pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu guru semuanya. 2 pertanyaan, namun isinya 3. Yang pertama saya ulangi bahwasanya bagaimana cara mengatasi sebagai seorang guru dalam posisi kontrolnya. Yang pertama adalah ketika peserta didik bermasalah, bagaimana cara penanganannya, lebih ke gender ini, khusus siswa yang laki-laki yang mungkin dikatakan beling atau apalah. Yang kedua adalah penanganan kasus ini yang mungkin secara bolak-balik melakukan pelanggaran, sudah diberikan teguran dan sebagainya, masih melanggar. Dan yang ketiga adalah tanggapan mengenai apakah sama tentang kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Mungkin begitu, kami serahkan ke guru-guru hebat kita yang menjawab. Monggo. Nggih, Pak Ana akan memberikan jawaban. Saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Pak Sugeng. Tadi menanyakan untuk menangani siswa yang sering terlambat atau mungkin sering tidak masuk bolak-balik BK. Jadi untuk penanganannya biasanya anak itu dipanggil terlebih dahulu, dipanggil ke ruang BK, kemudian nanti kita cari solusinya. Kalau menggunakan segitiga restitusi itu nanti anak digali bagaimana. Misalkan ditanya kenapa sampai terlambat, seperti itu. Kalau menggunakan segitiga restitusi tadi ya, kan yang pertama yang pertama itu kan menstabilkan identitas. Jadi menanyakan kabar dan sebagainya terlebih dahulu supaya anak itu dipanggil ke BK tidak merasa bersalah seperti itu terlebih dahulu. Jadi dicari supaya anak itu tenang. Kemudian setelah anak itu
identitasnya sudah jelas, kemudian kita melakukan menggali informasi kenapa sampai terlambat. Tadi yang disampaikan oleh Pak Herbut itu ya, digali informasi kenapa sampai anak itu terlambat, ditanya, kemudian apakah sudah tahu aturan, kesepakatannya bagaimana, seperti itu Pak Saudara. Jadi anak itu nanti akan menjawab dengan sendirinya. Kalau anak itu tidak tahu, ya mungkin harus dikasih tahu kesepakatan kelasnya bagaimana atau kesepakatan sekolahnya bagaimana. Karena ketika anak itu masuk ke SMA, misalkan SMA 1 2 mestinya kan sudah ada kesepakatan bersama tentang kesepakatan sekolah. Masuk sekolah jam 7. Kalau misalkan masuknya lebih dari jam 7, itu nanti terlambat, maka akan diberi konsekuensi, bukan hukuman tapi konsekuensi, karena sudah ada kesepakatan bersama seperti itu. Setelah misalkan besoknya terlambat lagi, berarti kita mendatangkan orang tua. Setelah mendatangkan orang tua, nanti dicari solusinya bagaimana. Seperti itu. Nanti orang tua mengawasi, guru mengawasi, ya. Kemudian nanti anak itu bagaimana setelah mendatangkan orang tua. Kalau misalkan tetap tidak mau taat dan sebagainya, ya berarti konsekuensinya seperti apa dari sekolah seperti itu. Karena sebelumnya kan sudah ada kesepakatan sekolah. Jika melanggar kesepakatan, konsekuensinya apa, seperti itu. Itu maksudnya. Kemudian kalau misalkan yang dua apa tadi kita tanya? Kalau bolak-balik BK, ya kalau misalkan bolak-balik ke BK, itu kan berarti dari kita menyelesaikan masalah pertama karena sering terlambat, ya. Jadi kalau sudah terlambat berarti orang tua panggil, kemudian saya keluar. Jadi nanti ada kesepakatan bersama seperti itu. Jadi kalau sudah kesepakatan, nanti konsekuensinya akan tahu. Tapi kalau misalkan antara guru, orang tua, kemudian siswa sudah sepakat seperti itu, kemudian kesepakatannya tidak lagi, berarti harus menerima konsekuensinya seperti itu. Mungkin keluar, mungkin apa seperti itu. Itu maksudnya. Barangkali Pak Eko mau nambah. Gimana Pak Sugeng? Oke. Untuk pertanyaan kedua akan dijawab oleh Pak Dedi Budi. Monggo Pak Budi. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Bu Amina ya. Apa perbedaan antara keyakinan, kesepakatan kelas dan keyakinan kelas? Jadi asal muasalnya itu ada aturan kelas, kemudian ada aturan sekolah. Itu kan kesannya lebih kaku ya, kaku. Maka pada kurikulum Merdeka itu dikenalkan kita harus memiliki dalam satu kelas itu memiliki keyakinan. Jadi antara kesepakatan dan keyakinan itu levelnya lebih tinggi keyakinan. Kalau misalkan anak disuruh membuat satu kesepakatan dulu, nah nilai-nilai yang sudah disepakati itu yang dijadikan anak itu meyakini, menjadi pegangan. Jadi misalkan kita tidak boleh menggunakan narasi negatif ya. Jadi misalkan dilarang terlambat ke sekolah, itu tidak boleh. Jadi pakainya narasi yang positif, datang tepat waktu. Nah, setelah itu muncul keyakinan seperti itu, kesepakatan seperti itu muncul, itu secara langsung anak itu akan meyakini. Nah, makanya itu dinamakan keyakinan kelas. Kita anak sudah meyakini, ada keyakinan bahwa saya itu tidak boleh terlambat ke sekolah. Itu akan dia akan tanamkan di dirinya masing-masing. Makanya ketika ada
kasus anak terlambat ke sekolah masuk pada segitiga restitusi, maka yang akan kita tanyakan adalah keyakinan itu. Apa keyakinan yang sudah kamu yakini? Jadi levelnya antara kesepakatan dengan keyakinan lebih tinggi keyakinan. Karena itu outputnya dari semua kesepakatan yang dibuat di kelas. Jadi tidak ada boleh narasi negatif ya Bu, ketika membuat sebuah kesepakatan di kelas, semua boleh bicara. Jadi apapun yang dia ulang-ulang sampaikan anak itu bicara semua. Tapi nanti kita diberi penguatan supaya tidak menggunakan kata-kata yang narasinya negatif. Ketika itu sudah, nanti kita ambil beberapa yang paling banyak itu dijadikan keyakinan kelas. Ada kemarin Bu di kelas 11-7, guru tidak boleh masuk terlambat lebih dari 2 menit. Di situ, aduh ini anak kok bales ya, gitu. Balasnya kan anak sendiri. Nah, saya katakan keyakinan ini nanti itu yang akan dipakai kalian, bukan bapak ibu guru. Jadi yang semacam itu kita tetap kita pakai untuk penguatan kita, tapi pada keyakinan yang diterapkan di kelas itu tidak menggunakan narasi yang negatif. Mungkin itu Bu Aminah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya. Bu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya yang luar biasa sekali. Jadi tadi yang sudah disampaikan tentang kesepakatan dan keyakinan. Kesepakatan adalah bentuk dari breakdownnya keyakinan gitu, Bapak Kiri. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya di bahasannya di penghujung kegiatan visi Minas ini. Saya selaku pembawa acara menyampaikan permohonan maaf bila mana ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa